Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Mustaqim yang hadir pada malam yang penuh berkah ini, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, Pak Masjid kita, Bapak pengurus panitia Ramadan ya, Bapak dan Ibu beserta yang disebut gelar, kecil dan disebut nama, mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah ini niat tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan maghfirah kepada kita, berkahnya kepada kita dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita telah 15 hari berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Sebetulnya semakin banyak kita melewati hari-hari di bulan suci Ramadan itu, hakikatnya adalah semakin berkurang. Dan Ramadan ini tak semua orang Allah kasih. Tak semua orang. Kan banyak kejadian barusan tadi pagi sebentar bisa menikmati Ramadan. Sahabat kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang dulu ingin berpuasa bersama-sama kita, tak Allah izinkan. Tapi kita adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih, maka kita jawab pilihan Allah itu dengan betul-betul beribadah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita, jantung masih berdetak, yaitu tanda masih sehat. Bapak dan Ibu, jantung masih berdetak itu nikmat besar sekali. Kalaulah kita diberi pilihan, dikasih duit satu masjid ini penuh, tapi diminta jantung kita, dibeli jantung kita, mana mau kita jual tuh jantung? Artinya nikmat besar sekali Allah berikan kepada kita. Jantung masih berdetak, telinga masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat. Maka segala nikmat yang Allah berikan itu ya Allah subhanallah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah engkau mau menghitung satu nikmat Allah saja, la tuhsuha, tak akan terhitung sebutkan nikmat Allah. Seorang jurnalis terkenal di Indonesia ini ya, kalau tak salah namanya Dahlan Iskan. Dia pernah dioperasi, punya penyakit. Setelah dicek sama dokternya itu pembuluh darahnya ini tersumbat. Jadi dibuatlah pembuluh darah buatan sepanjang 1 mm. Pendek tuh Bapak dan Ibu, 1 mm itu pendek sekali. Setelah dioperasi sembuh, berapa harganya? 1 mm itu dia bayar 50 juta. Maka beliau bertanya kepada dokter, seandainya lah seluruh pembuluh darah kita ini diukur, itu berapa panjangnya? Tahu Bapak Ibu berapa panjangnya? Berapa kira-kira? 12.000 kilometer. Panjang itu. Dari sini ke Mekah saja 6.000 kan? Ini 12.000 kilometer, kalau diuangkan berapa itu duit? 1 mm saja 50 juta. Milimeter berapa? Meter ke kilometer berapa? Ya Allah ya Tuhanku, betul-betul. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau kita hitung nikmat Allah ya Allah tak terhitung ya Allah. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih sehat, masih bisa mendengar, ya Allah terima kasih ya Allah. Maka kita jawab pilihan Allah itu kepada kita dengan banyak beribadah, bersedekah, menjaga ucapan, menjaga pendengaran. Kita mentarbiyah diri kita di bulan suci Ramadan ini untuk mendapat sertifikat. Apa sertifikatnya? Taqwa. La'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu, untuk mengisi sedikit kajian kita di malam hari ini, judul tadi disebutkan oleh MC kita, yaitu kewajiban orang tua kepada anak. Rupanya orang tua itu punya kewajiban juga.
Kenapa begitu? Kalau kita lupa kewajiban ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sekarang sudah sehancur-hancurnya zaman. Ya. Kalau kita tengok di media sosial itu, anak SMP, siswi SMP baru minta belikan skincare. Tahu Bapak Ibu kasusnya nih? Tahu apa kasusnya? Ubur-uburkan lele, sosok tahu boleh. Jadi dia minta beli skincare, tak dibelikan. Berarti nggak ubur-uburkan lele, memang tahu dia lele. Mau diparang orang tuanya, Bu. Itu sehancur-hancur akhlak itu. Anak mau memukul saja, kita mau, ya kan tak bisa kita mengungkap macam mana takutnya tangan kita kena kepada orang tua kita. Ini parang, itu apa? Hancurnya seperti apa itu? Gara-gara tak dibelikan skincare, ini diambilnya nyawa ibunya. Ini anak-anak ya. Kenapa kita disuruh berbakti kepada orang tua? Coba, kenapa? Apakah karena orang tua itu telah beri kita makan? Apakah karena orang tua telah menyekolahkan kita? Karena itu? Karena itulah. Tapi sebetulnya ada yang wajib, bukan hanya karena itu. Kalau itu diberikan oleh orang tua kita kepada kita, bertambah-tambah kita berbakti kepada orang tua kita. Tapi dalam Islam, kenapa kita disuruh berbakti kepada emak dan bapak kita? Terutama kepada emak kita, kenapa? Di dalam surah Luqman itu dikatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Itulah alasannya. Kenapa kita mesti berbakti kepada ibu kita? Kenapa tak boleh ngomong kotor? Kenapa tak boleh membentak? Apalagi sampai main parang? Kenapa? Hamalathu ummuhu, ibunya itu telah mengandungnya. Itulah jawabannya. Ya. Kita tuh wajib berbakti kepada emak, kepada bapak. Kenapa? Karena mereka kita ada. Ya. Maka jangan sakiti. Sulit itu. Kalau nggak percaya, ibu kita itu mengandung kita kan 9 bulan lamanya kan. Berat tuh ada sampai 2 kilo, 3 kilo. Berat itu. Nah percaya, coba ambillah kelapa muda, ya, ikat agak 2 kelapa muda di perut kita tuh, pergilah, bawa sekolah, bawa mencuci, bawa ke pasar, lah sama tuh. Jadi dengan orang tua hati-hati betul kita. Ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Dan orang tua juga punya kewajiban kepada anak. Apa kewajiban kita Bapak Ibu kepada anak? Ya, secara umum kita sudah tahu ya, pendidikan, sarana pangan. Tapi secara khusus supaya akhlak anak kita ini, apalagi di zaman sekarang Gen Z ini kata orang, diserang dari berbagai sisi kita ini. Kita dah coba menjaga anak di rumah sebaik mungkin. Dia punya kawan, dia punya handphone. Handphone inilah banyak yang merusak itu. Ya. Ada anak bilang, "Pak, minta duit." Tak ada duit. Minta duit. Gitu ngomongnya. Kalau bapak tak bisa menyenangkan aku, kenapa bapak lahirkan aku? Aku kan tak minta suruh lahirkan dulu. Pusing kita dibuat-buat itu, kritis pertanyaan itu. Memang cerdas tapi sakit hati kita dibuat. Macam mana membackup-nya? Apa penangkalnya supaya akhlaknya bagus? Tak ada tak lain. Dalam surah Luqman sudah disampaikan oleh Luqman apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama Allah dulu. Tauhid dulu. Kepada anak ini mesti diajarkan tauhid biar dia tahu, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirikan Allah kata Luqman kepada anaknya. Artinya tauhid. Apa-apa Allah, mau keluar Allah. Saya pernah ketemu seorang anak kecil 7 atau 8 tahun. Pintar, saya katakan, pintar kamu ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Allah yang beri saya pintar, berhasil orang tua. Allah yang beri saya pintar, berhasil kalau beri, insya Allah berhasil. Maka tanamkan iman
Tanamkan Allah di dalam hati anak-anak kita. Apa-apa Allah. Yang hebat tuh Allah, dia bisa hafal Al-Quran, entah 1 juz, entah 2 juz, karena siapa? Karena dia kampung. Kita berusaha saja, tapi Allah yang mengizinkan dia, Allah yang memberi dia. Bukan saya yang hebat Pak Ustaz, Allah yang beri. Alhamdulillah, itulah cuma yang kita pengen, itulah cuma yang kita ingin. Yang kedua, tanamkan kepada anak kita itu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi. Bapak dan Ibu, orang hikmah mengatakan semua ini adalah CCTV Allah. Ini CCTV Allah nih, make ini. Nanti akan bersaksi di akhirat. Ya, entah itu tiang itu, masjid ini, semuanya itu menjadi saksi apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Tak lepas kita dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak kita diawasi oleh Allah? Kenapa kita tak yakin? Zaman dulu kan tak ada handphone, tak ada yang merekam-rekam. Sekarang kan ditemukan orang. Setiap ucapan kita, ya tingkah laku kita bisa diputar ulang. Handphone. Kenapa kita tak percaya Allah melihat semua perbuatan kita? Nanti di hari kiamat kita akan dibongkar itu semua. Hari ini bicara apa, hari ini ngomong apa, hari ini berbuat apa, itu akan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, kata Luqman, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman sampaikan ini wasiat kepada anaknya. Kalau ini berhasil, insya Allah aman negara kita, Bapak dan Ibu. Kalau berhasil ayat ini disampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi, insya Allah aman negara kita. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habatin. Sesungguhnya setiap perbuatan yang engkau lakukan, ya, baik itu perbuatan baik atau itu perbuatan buruk, perbuatan itu kecil seperti biji sawi kecilnya. Kemudian dah kecil seperti biji sawi, masuk pula dia ke dalam batu tersembunyi, atau dia terbang ke atas langit tak ada yang nampak, atau tertanam jauh ke dalam ke dasar bumi ini tak ada yang tahu. Jangan kira kita bisa lepas begitu saja. Semua itu akan dikembalikan oleh Allah. Ya'ti biha Allah akan datangkan nanti di hari kiamat apa yang telah kita lakukan. Innallaha latifun khabir. Allah Maha Latif, Allah Maha halus sekali perhitungannya. Jadi perbuatan kita apa saja kepada Ibu tak terlepas dari Allah. Oke lah, kita buat jahat, ya, kita buat jahat nih. Tak ada yang nampak manusia. Oh aman, pokoknya aman kita, seaman-amannya. Hati-hati. Allah dah wanti-wanti dalam surah ini, sekecil apapun, walaupun orang tak tahu, biji sawi itu kecil sekali. Tersembunyi pula dia dalam batu katanya, atau di atas langit dia terbang. Orang tak ada yang tahu, aman kita dari manusia. Tapi bagi Allah semua itu akan didatangkan. Apa yang telah kita buat ini, apapun itu Allah datangkan. Ya, begitu juga dengan perbuatan baik. Jangan sedih, jangan gelisah ketika kita berbuat baik tak dihargai orang misalnya. Dah banyak kita berbuat untuk dia tak ditengok sedikit pun. Jangan sedih, jangan gelisah. Allah ada, akan didatangkan itu semua kepada kita. Maka Bapak dan Ibu, yang penting mesti kita tanamkan dalam hati kita, pertama kepada anak-anak kita itu memang harus senantiasa adakan Allah di dalam hati dia. Itu tugas yang berat sekali. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Kemudian jangan lupa juga bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kita. Perbuatan kita apapun itu Allah akan senantiasa mengawasi. Baik, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kurang pada tempatnya, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan